Kita masuk contoh kedua, di mana orang-orang awam lebih faham justru daripada pelajar-pelajar yang terkena syubhat, yaitu ketaatan kepada penguasa. Tanyakan kepada orang-orang awam, ya, mereka punya fitrah, dan fitrah itu Allah yang memberi, bahwa mereka walaupun berat, walaupun beras semakin lama semakin mahal, bensin mahal, ini mereka ada fitrah, ya. Nah, ya, kita kan rakyat kecil, gitu, ya, gimana lagi? Ada fitrah untuk mentaati penguasa. Dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa uli amri minkum. Ya, wa uli amri minkum. Ada fawaid dari min. Kata-kata min apa? Faidah, hikmah, makna dari kata-kata min. Apa? Minkum artinya? Min, masuk nggak tahu min? Min dari kum, kalian. Kalian siapa? Kalian siapa? Seluruh manusia? Tidak. Seluruh warga Indonesia, misalnya berbicara sekup Indonesia? Tidak. Kum di sini siapa? Hah? Masuk nggak tahu? Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa uli amri minkum. Kumnya di sini siapa? Kalian siapa? Hah? Kaum muslimin. Orang Yahudi, orang Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu enggak masuk di sini. Wa uli amri minkum. Kum di sini kaum muslimin. Allah tidak sedang berbicara dengan orang Yahudi, Nasrani. Allah akan memilih kalimat khusus. Kul ya ayyuhal kafirun, ya ahlal kitab, ya ayuhan nas. Ini tidak, ini ya ayyuhalladzina amanu. Khusus kaum muslimin, kaum mukminin. Berarti uli amri minkum, kata-kata wa uli amri minkum, berarti uli amri tersebut, pemimpin tersebut harus muslim, bukan yang kafir. Ya. Nah, itu lafadznya. Nah, Allah memberikan fitrah kepada kita manusia, orang-orang awam, untuk taat kepada penguasa. Walaupun jahil, walaupun zalim, walaupun korup, walaupun jarang sholat, tapi muslim, ya. Walaupun suka mabuk, itu bukan urusan rakyat. Urusan rakyat adalah taat kepada penguasa, dan itu berjalan berabad-abad, walaupun benci sekali. Masih ingat ucapan Abu Dzar ketika ditanya oleh sebagian orang yang berbau-bau Khawarij, kenapa engkau mau? Kan Abu Dzar berselisih dengan Muawiyah di Syam. Muawiyah kita tahu kaya raya dan tidak dosa, kan kaya. Abu Dzar tidak mau seorang muslim itu kaya. Abu Dzar salah dalam memahami walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak. Ada ancaman di situ bahwa emas dan perak itu akan dipanaskan di Jahannam dan akan disiksakan kepada dia. Ya. Abu Dzar salah faham di sini. Dikira Abu Dzar nggak boleh kaya. Padahal maksud itu, ancaman itu yang tidak menginfakkan di jalan Allah, tidak bayar zakat. Jadi Abu Dzar berpendapat dari ayat itu, seorang muslim nggak boleh kaya. Jadi ketika punya harta, buat makan segala macam kebutuhan nyisa, harus diinfakkan, harus disedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin fi sabilillah. Maka Abu Dzar dipanggil oleh Utsman. Dipanggil oleh Utsman kembali ke Madinah dan diasingkan di sebuah tempat yang bernama Rabzah. Lalu didatangi orang-orang yang berbau Khawarij, kan sudah mulai ada
walaupun belum besar, membesarkan di zaman Ali bin Abi Thalib. Memancing-mancing Abu Dzar dengan mengatakan engkau lebih baik daripada dia, engkau lebih pantas jadi khalifah daripada dia, kenapa engkau taati dia? Kan jelas, tentu Abu Dzar tidak suka diperlakukan seperti itu oleh Utsman, ya kan? Dipancing-pancing, marah Abu Dzar, marah. Demi Allah, seandainya Utsman menyuruh aku mendaki sebuah gunung, menyeberangi satu lautan, demi Allah akan aku taati. Lihat, jangankan Utsman, Dzunnurain, menantu Nabi 2 kali, yang Nabi terlihat lututnya oleh Abu Bakar dan Umar dibiarkan saja, begitu Utsman datang lalu cepat-cepat ditutup. Ketika ini ditanyakan oleh Aisyah, Nabi mengatakan, bagaimana aku tidak malu dengan seorang manusia yang malaikat saja malu dengan dia? Utsman. Jangankan Utsman yang menyuruh aku seperti ini, seandainya yang menyuruh aku itu budak Habsyi. Budak Habsyi adalah orang paling rendah ukuran hari itu. Aku akan taati kalau dia uli amri, kalau dia penguasa. Berarti ini fitrah para sahabat, para manusia, orang-orang awam, untuk mentaati penguasa. Nah, fitrah ini dirusak oleh sebagian pelajar yang belajar, yang mengatakan pemerintah kita ini togut, pemerintah kita ini tidak menerapkan syariat Islam. Dan itu betul, ya, itu betul. Secara sempurna tidak menerapkan syariat Islam, bahwa ada hukum togut yang dijalankan, betul. Tapi bolehkah kita mencaci maki? Bolehkah kita menjelek-jelekkan penguasa di mimbar-mimbar? Ini yang tidak boleh. Ini yang haram. Ya. La yambagi lil muslim ayyudilla nafsahu. Tidak pantas seorang muslim menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, bagaimana seorang muslim menjelek-jelekkan dirinya sendiri? Nabi menjawab, ketika mereka menjelek-jelekkan penguasa. Ketika saya di sini menjelek-jelekkan presiden kita, berarti saya sedang menjelekkan diri saya. Kita semua sedang menjelek-jelekkan diri kita. Karena Allah akan memberikan penguasa yang korup kalau rakyatnya korup. Kalau rakyat adil, jujur, amanah, insya Allah Allah akan berikan pemimpin yang jujur, amanah, adil. Ya. Kalau rakyatnya sabar, Allah akan berikan pemimpin yang sabar. Kalau rakyatnya ahlu sunnah, mayoritas ahlu sunnah, Allah akan berikan pemimpin ahlu sunnah. Dan begitu seterusnya. Dengan mengetahui kaidah ini, tentu sebetulnya yang paling berperan mewujudkan seorang pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, sebetulnya siapa? Para dai, apa para anggota DPR, apa Bawaslu? Ya, dengan kaidah ini, bahwa pemimpin itu pasti jujur kalau mayoritas rakyatnya jujur. Pemimpin itu pasti muslim kalau mayoritas rakyatnya muslim. Pemimpin pasti korup kalau mayoritas rakyatnya korup, dan begitu seterusnya. Dan ini kan ucapan Ali bin Abi Thalib ketika beliau diprotes, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebagus kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Apa jawab Ali? Gamblang sekali. Jika kalian ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, gampang sekali. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa hari itu Allah memilih Abu Bakar dan Umar sebagai pemimpin? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Aisyah, Abu Hurairah. Maka pantas pemimpinnya Abu Bakar dan Umar. Ya, maka pantaskah hari ini kita punya pemimpin seperti Harun Ar-Rasyid, seperti Umar bin Abdul Aziz? Enggak pantas. Pantasnya ya seperti ini. Ya seperti ini, sesuai dengan kita. Ya, amburadul
Siapa yang pertama kali bikin amburadul? Kita. Di lampu merah, di trotoar, di pasar-pasar, di jalanan, pasar apa itu? Malam itu, pasar kaget. Apa enggak amburadul itu? Siapa yang bikin? Pemerintah apa kita? Rakyat. Kita. Maka kita disindir oleh Allah, diberikan pemimpin yang seperti ini. Ya. Maka Al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya beliau menasihati, jika kalian kaum muslimin sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang buruk, pemimpin yang fajir, maka apa? Maka bertaubatlah kalian wahai para rakyat. Tuh. Ini manhaj salaf. Ya. Maka sekarang ini yang paling baik kita lakukan, melihat pemimpin kita seperti ini, yang paling baik kita lakukan apa? Mari kita bertobat. Ya. Selama ini kita masih makan riba, masih mengikuti judi asuransi, masih berkilah seperti hilah Yahudi. Dan itu kita lakukan. Mari kita bertaubat. Jika kita semua bertobat, insya Allah pertolongan akan datang. Allah akan pilihkan pemimpin yang baik. Dan itu mudah sekali bagi Allah. Kecil sekali bagi Allah. Nggak usah kita mikir. Kita kebanyakan mikir. Gimana nih? 2017 gimana nih? 2019 gimana nih? Nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Ketika kita paham kaidah tadi, para du'atul Islam, terutama du'atus salaf, mengajak manusia kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, menjauhkan diri dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Itu jalan keluar. Ya. Nah, lihat kelompok-kelompok pengajian yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan menghasilkan cacian, makian, hujatan kepada pemimpin. Padahal tidak boleh. Ketika pemimpin itu muslim. Siapa yang tidak membolehkan? Nabi SAW. Hadis tadi. Ya. Nah, kita lari dari hadis Nabi. Kita mengikuti Yahudi dan Nasrani, Amerika, Eropa. Mereka mengajarkan kepada kaum muslimin, jika Anda melihat pemimpin Anda enggak benar, turun ke jalan. Bikin tulisan, protes, demo. Ini ajaran Yahudi dan Nasrani. Adapun ajaran Allah dan Rasulnya yang dipraktekkan oleh para sahabat, sabar. Sabar, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Apa yang menjadi kewajiban kalian kalau kalian sedang dipimpin oleh pemimpin zalim? Caranya bagaimana? Apa yang menjadi kewajiban kalian, lakukan. Tentu kita tahu kewajiban kita. Jangan mencaci maki penguasa, berhenti di lampu merah, pakai helm ketika naik motor, bawa SIM, bawa KTP, dan itu kewajiban kita, laksanakan. Lalu hak kita sebagai rakyat kan punya hak. Hak untuk dilindungi, hak untuk dibayarkan hutangnya. Tentu antum belajar fikih, antum tahu, hak rakyat. Ketika rakyat itu terlilit hutang atau tidak bisa membayar fidyah dalam hal waris dan seterusnya, ibu kita yang meninggalkan hutang, kita tidak sanggup bayar, maka itu hak kita, kewajiban penguasa, kewajiban negara untuk membayarkan. Tapi nggak mau, karena penguasanya zalim. Enggak mau, maka tas'alunallaha alladzi lakum, minta saja kepada Allah. Minta saja kepada Allah. Maka para a'immah mengatakan Allah sedang menunggu doa para rakyat. Allah sedang menunggu permohonan doa para rakyat ketika rakyat dipimpin oleh penguasa zalim. Ini tidak dilakukan oleh para rakyat. Bukan mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, malah datang ke Senayan, malah bikin macet jalanan, malah mengepung DPR MPR.
Itu kan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita 98. Ya, padahal kalau mau mereka tahu hadis ini, para mahasiswa mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, Allah sedang menunggu-nunggu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin kita ini. Ya Allah, luruskan pemimpin kita ini. Atau bisa jaga, ya Allah, gantilah yang lebih baik. Dengan cara Allah, bukan cara mahasiswa itu. Ya, apalagi cara orang-orang Mesir, orang-orang Libya, orang-orang Suria beberapa tahun yang lalu, 5, 4, 3 tahun yang lalu. Ya, ini cara yang zalim, bukan cara Allah dan Rasulnya. Dan antum bisa saksikan apa yang terjadi. Apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. Justru sebaliknya. Sebaliknya, ketika mereka berhasil menumbangkan penguasa waktu itu, Pak Harto kan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gambar porno di mana-mana, aliran sesat begitu bebasnya, satu provinsi hilang. Ya, seolah tidak ada yang ditakuti lagi. Kesesatan-kesesatan yang waktu itu tidak berani muncul, sekarang berani muncul. Keburukan demi keburukan muncul. Tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bandingkan dengan rakyat-rakyat yang dizolimi oleh siapa? Kira-kira siapa? Nama siapa yang akan saya sebut? Hajjaj bin Yusuf. Ya, Bashar al-Assad, Muammar Gaddafi dan lain-lain, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Antum masih ingat ucapan Hasan Basri yang sezaman dengan Hajjaj bin Yusuf? Jika nanti para kaum, para umat berlomba di hadapan Allah untuk menyerahkan manusia terdolim, kita serahkan Hajjaj bin Yusuf, maka kita menang. Ini ungkapan halus beliau. Betapa zalimnya, kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Ya, cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar, mati di tangan dia. Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in, mati dibunuh oleh dia. Dan banyak sekali. Ya, padahal hari itu siapa yang masih hidup? Siapa yang masih hidup hari itu? Anas bin Malik. Anas bin Malik masih hidup. Asma binti Abu Bakar masih hidup. Abdullah bin Zubair jelas akhirnya terbunuh kan? Nah, antum tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in ketika dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf? Apa? Mereka turun ke jalanan? Mereka melakukan sesuatu? Tidak. Mereka diam. Mereka mengamalkan hadis tadi, mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah tanpa harus teriak-teriak, dengan permohonan mereka masing-masing. Ya. Dan berakibat dengan kebaikan luar biasa. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Dan Allah angkat seorang manusia saleh, cicit atau anaknya cicit dari Umar bin Khattab, yang ketika belum jadi khalifah kaya raya luar biasa, ketika jadi khalifah miskin luar biasa. Yang Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya mirip dengan Rasulullah kecuali anak muda ini. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Ya, hadiah dari Allah untuk kaum muslimin yang bersabar dipimpin oleh penguasa zalim Hajjaj bin Yusuf. Ya, kalau sekarang kebalikan. Ya, ini azab dari Allah kepada mahasiswa-mahasiswa yang enggak mau sabar dipimpin oleh pemimpin seperti itu waktu itu. Azab kan? Apa kalau bukan azab? Aliran sesat di mana-mana, gambar porno begitu bebasnya, satu provinsi hilang. Rafidah menampakkan kekuatannya, musibah, azab.
Karena apa? Tidak mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka kan para pelajar mereka itu. Nah, sementara orang-orang awam mereka diam, mereka menunggu. Ya, karena memang seperti itu. Mestinya para rakyat itu diam. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin 2 saja dulu. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan.